Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita kembali yang insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan sebuah matan akidah Kasyfus Syubhat. Dan alhamdulillah ala kulli hal lebih kurang 2 kali pertemuan karena kita dalam sebulan 2 kali. Jadi 1 bulan kita berpisah sementara dan libur, sehingga mungkin kita ada yang lupa tentang pembahasan 1 bulan yang lalu. InsyaAllah nanti kita akan jemput kembali apa pembahasan yang beberapa pertemuan sebelumnya. Kita berada di pertengahan bulan Jumadil Awal, tepatnya tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, tanggal 17 November 2024 Masehi. InsyaAllah ini adalah di malam ini pertemuan yang ke-23 insyaallah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah. Jadi terakhir kita pembahasannya di beberapa pertemuan sebelumnya, pembahasan sebelumnya itu kita telah berada di syubhat yang terbesar yang dijelaskan oleh muallif penulis rahimahullah taala pada matan ini, pada pembahasan kita ini, yakni yang mana orang-orang yang terperosok atau terpeleset ke dalam kesyirikan, mereka memiliki syubhat, dan ini adalah syubhatnya yang terbesar. Bagaimana jadi hujah mereka, syubhat mereka, bagaimana kalian menyamakan kami, kata orang-orang tersebut, dengan orang-orang yang di zaman Nabi yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah sebagai ilah sesembahan yang hak. Kemudian juga tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak salat. Mereka mengingkari, mendustakan Al-Quran dan tidak meyakini hari berbangkit. Itulah keadaan orang musyrik yang dihukumi kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bisa disamakan dengan kami? Sementara kami adalah orang yang bersyahadat, kami orang yang salat, kami orang yang puasa, kami orang yang berzakat, malahan kami berhaji, dan kami beriman kepada Al-Quran. Kami meyakini adanya hari berbangkit. Nah, itu hujah. Dan ini syubhat yang paling besar, yang apabila kita tidak memiliki pengetahuan untuk menjelaskannya, maka hanyutlah kita dengan syubhat tersebut. Coba bayangkan, oh iya, berbeda dengan keadaan orang musyrik di zaman Nabi. Tapi ada beberapa jawaban oleh muallif, kita ulang kembali dari awal. Pertama, jawaban dari muallif rahimahullah taala, yakni ijma para ulama. Ulama, bukan kita yang belajar ini atau muallif, tetapi ulama di zaman dahulu sampai zaman sekarang mereka sepakat bahwasanya orang yang mendustakan sebagian risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihukumi kufur. Meskipun mereka semuanya mengimaninya, tetapi ada satu sebagian yang mereka tolak. Misalnya, mereka bersyahadat, kemudian
mengakui semuanya, puasa, haji, zakat, hari berbangkit. Mereka mendalami Al-Quran tetapi tidak meyakini wajibnya solat. Itu tetap dihukumi kafir. Karena sudah jelas bahwasanya solat itu adalah inti pokok dari amalan badan. Dan sudah jelas kewajibannya. Apabila itu ditolak, maka tetap dihukumi kafir. Begitu seterusnya. Mereka semuanya mengamalkan rukun Islam tetapi tidak meyakini hari berbangkit. Tidak ada, kita hanya hancur begitu saja jadi tanah, tidak dibangkitkan kembali. Itu tetap dihukumi oleh para ulama kafir. Meskipun mereka syahadat, mereka sholat, mereka puasa, haji dan seterusnya. Jadi mengingkari sebagian kecil saja dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi para ulama itu kufur. Ini kita jangan menganggap ekstrim. Misalnya ada saudara-saudari kita yang lalai misalnya dalam salat, jangan. Karena yang menegakkan hujjah itu adalah ulil amri dan ada ulama-ulama yang menegakkan hujjah. Cuman kita mempelajari di sini untuk memperjelas, karena syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlu syubhat itu tetap ada sampai hari kiamat. Di zaman penulis ini sampai hari kiamat, dan itu dengan beragam pemikiran, beragam kalimat-kalimat yang indah, beragam kalimat dengan retorika mereka, sehingga kita pun tidak sanggup untuk membungkam mereka. Itu yang pertama. Jadi kalau kita pelajari satu persatu di syarahnya, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada yang menerima semuanya, bahkan hanya menentang ibadah haji. Haji itu tidak wajib. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi harus seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya harus diterima. Itulah keimanan yang sebenarnya. Tidak boleh ada satu pun ditolak. Contoh, nih kalau bapak-bapak nih semangat nih. Contohnya, saya semuanya nerima, sampai jihad pun nerima. Tetapi ini kalau untuk ibu-ibu ini agak berat. Poligami yang tidak bisa, itu harus ditolak itu. Perasaannya tidak boleh. Itu tidak boleh menolaknya. Maksudnya tidak mengimaninya. Kalau tidak sanggup, boleh. Ini belum sanggup untuk di madu misalnya, itu boleh. Tetapi menolaknya itu tidak boleh. Menolaknya itu tidak boleh. Itu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya yang masih banyak, kita telah bahas bersama-sama di majelis kita ini. Kemudian bantahan yang kedua, jawaban yang kedua, yakni jika Anda, jadi kita sebutkan, telah mengetahui bahwasanya orang yang menentang wajibnya sholat, orang yang menentang wajibnya puasa, orang yang menentang wajibnya zakat, haji dan seterusnya, maka itu dihukumi kafir oleh ulama. Salah satunya, bukan seluruhnya, salah satunya, bahkan sebagiannya, itu dihukumi oleh ulama jatuh kepada kekufuran. Lalu bagaimana dengan orang yang mengotori tauhid? Orang yang terperosok dengan kesyirikan. Bukankah tauhid itu lebih agung, lebih mulia daripada salat, lebih agung daripada puasa dan syariat yang lainnya? Karena para nabi dan rasul itu misi utama mereka, dakwah utama mereka adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa yajtanibut taghut." Jadi seluruh para nabi di setiap umat itu tugas mereka menyeru kepada mengibadahi Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Dan ikhlas adalah tauhid itu sendiri. Dalam surah Al-Bainah
Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi tidaklah kalian diperintahkan melainkan ikhlas. Ikhlas dalam agama yang hanif, yang lurus. Di dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, "Ala innalillahi dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah agama yang khalis, yang ikhlas. Itulah tauhid. Jadi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu, bahkan itu tauhid itu perintah pertama dalam Al-Qur'an. Setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, 5 ayat menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin. Kemudian 2 ayat mengenai orang kafir. Beberapa ayat yang banyak menceritakan tentang keadaan orang kafir. Lalu di ayat 21 atau di ayat 21 pada 2. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat 20 di awal-awalnya itu perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu a'budu. Nah, situ a'budu, ibadahi Allah, tauhidkan Allah maksudnya. Jadi wahai manusia, sembahlah Allah Rabbmu yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian begitu juga dengan orang-orang yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi sebelumnya, menjauhi kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa, kemungkaran, maksiat yang teramat besar. Ini sering kita ulang, kita bahas di awal-awal kajian dulu, Ushulus Salasah juga kita jelaskan. Dan kita mengulang kembali bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang teramat besar. Dalam surah Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Kemudian di ayat yang lain, jika seseorang wafat, meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, dosa yang paling besar, dan tidak bertobat sebelum wafatnya, maka Allah tidak mengampuninya. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 nanti bisa dilihat, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap yang siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik itu akan membatalkan, syirkun akbar di sini yang kita maksud, membatalkan seluruh amalan. Berbeda dengan syirkun asghar. Kalau syirkun asghar hanya membatalkan amalan yang ada kesyirikan di situ, seperti riya. Dia riya ibadah hanya amalan itu. Adapun syirkun akbar, orang yang terjatuh dalam melakukan dosa syirkun akbar, itu hangus semua amalannya, batal seluruh amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka hapuslah seluruh amalanmu. Itu makanya kita dakwah ini dakwah kasih sayang. Kita katakan begitu, mengingatkan orang untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, karena akibatnya itu berbahaya di akhirat. Akibatnya itu sangat berbahaya. Nah, jadi kalau kita dakwahkan ini terus-menerus, terkadang ada orang nyinyir. Nah, ini dakwahnya tauhid syirik saja. Dan insya Allah nanti akan disinggung bagaimana seseorang itu meskipun dia telah mengetahui, telah mempelajari beberapa kitab matan misalnya tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, ada nanti di bagian bab-bab itu yang mereka tidak mengetahuinya. Bahkan di kitab Tauhid lebih kurang 67 bab itu menjelaskan tentang ini termasuk tauhid, ini termasuk syirik, ini termasuk syirik, ini termasuk syirik. Jadi masih banyak lagi. Itu hanya dikumpulkan oleh muallif. Masih banyak lagi yang bab-bab yang lainnya yang tidak beliau kumpulkan, yang beliau cantumkan dalam kitab tersebut. Ikhwani fid din, azakumullah. Itu jawaban yang kedua. Alhamdulillah kita telah bahas bersama-sama di beberapa pertemuan yang lalu. Lalu yang ketiga, yakni di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengaku menjadi nabi palsu di daerah Yaman
yakni Musailamah Al-Kadzdzab. Padahal Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikutnya itu mereka bersyahadat. Lalu mereka sholat berjamaah, mengerjakan hukum-hukum Islam yang lainnya. Akan tetapi dia hanya mengangkat Musailamah Al-Kadzdzab atau seseorang ke martabat kenabian, ke derajat kenabian, nabi palsu. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu yang dikenal perang yang besar, perang Yamamah, di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seandainya hanya derajat kenabian orang biasa dia angkat menjadi martabat kenabian, itu diperangi. Lalu bagaimana makhluk, bahkan makhluk yang hina seperti hewan, monyet, sapi, ular kobra, itu diangkat menjadi derajat ketuhanan, derajat martabat penguasa langit dan bumi. Kenapa kita katakan, lihatlah di India, semuanya jadi Tuhan. Dewa-dewa mereka, dewa-dewi mereka, banyak. Itu bagaimana, sedangkan manusia diangkat martabatnya, ke derajatnya kepada kenabian itu diperangi. Lalu bagaimana yang mengangkat makhluk, bahkan makhluk yang hina, ke derajat penguasa langit dan bumi. Tentu itu lebih dahsyat lagi. Seharusnya perlawanan terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian jawaban yang keempat, jadi karena ini syubhat yang paling besar pada pembahasan di Kasyfus Syubhat, muallif rahimallahu taala juga memberikan jawaban yang banyak, bantahan yang banyak. Jadi ikhwani fiddin, pelajaran Kasyfus Syubhat itu dakwah yang ketiga, tingkatannya sudah ketiga. Ya Pak Zul, ini bukan yang pertama lagi. Kalau yang pertama, ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Itu biasa dengan senyum, dengan apa, urut-urut pundak, Masya Allah ini. Ada yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berjidal dengan baik. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang kedua, dengan penjelasan yang baik. Ya, baru yang ketiga ini. Dan Kasyfus Syubhat ini adalah metode dakwah yang ketiga, yaitu berjidal, berdebat dengan jidal yang baik tentunya. Tentu jidal yang baik yang awalnya sudah dituntun kita oleh mualif, yaitu menguasai ilmu, menguasai dalil, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita tidak mempunyai senjata itu, maka jangan coba-coba untuk menempuh jalan tersebut. Karena orang yang memiliki syubhat itu lebih banyak. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya, contohnya saja tentang masalah akidah Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Itu cobalah, Tuhan bertempat, Tuhan dikatakannya duduk sebagaimana di singgasana di aras itu. Itu menurut logika mereka. Tetapi Allah jelas menjelaskan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kita imani. Allah yang memberitahu tentang keadaan dirinya. Jangan pakai logika kita. Kita cukup meyakini, beriman bahwa Allah istiwa di aras sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jangan disamakan dengan kita, dengan makhluk. Itu salah satu contohnya. Tapi orang itu kalau kita tidak mempunyai kekokohan dalam masalah ini, oh iya juga. Akhirnya ikut dengan orang-orang yang memiliki syubhat-syubhat, keraguan, kerancuan dalam beragama. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat, yaitu di zaman Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika itu sudah ada Syiah. Bahkan Syiahnya lebih ekstrim daripada Rafidah yang kita ketahui. Kenapa kita katakan lebih ekstrim? Saking mereka gulunya terhadap Ali bin Abi Thalib, sebagian mereka yang ketika itu digembongi oleh Abdullah bin Saba. Kalau munafik, Abdullah bin Ubay. Ini orang yang pertama-tama merubah gembongnya Syiah, yang merubah majusinya umat ini, yang merubah
ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan yaitu mengangkat Ali ke derajat ketuhanan yang disembah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak menerima, tidak redha, maka Ali mengumpulkan mereka dan Ali membakarnya. Jadi Ali tidak meredoi apa yang dilakukannya. Tetapi kebijakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu diingkari sebagian sahabat. Seandainya itu dipenggal sudah cukup. Karena yang membakar itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masih diingkari oleh sahabat yang lainnya. Baik. Kemudian yang kelima yang telah kita pelajari, nah, jadi supaya kita insya Allah nanti kalau mulai nyambung lagi, karena sudah 1 bulan kita tidak melanjutkan pelajaran, maka supaya apa yang akan dibahas nanti bisa connect kembali. Yang kelima adalah ijma ulama, para ulama mazhab di dalam kitab-kitab mereka ada pembahasan hukum orang yang murtad. Itu ada di mazhab apapun nih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Di kitab-kitab mereka itu ada hukum orang murtad. Dan itu banyak pembagiannya. Ini banyak pembagiannya. Ada pembatal-pembatal keislaman. Ada dijelaskan oleh ulama, seseorang yang tanpa sadar terkadang dia melakukan ucapan yang tanpa disadarinya yang ringan, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang dahsyat di akhirat kelak yang akan menyebabkan dia masuk ke lubang neraka yang sangat dalam. Nah, ini perlunya kita mempelajari hal sepele yang seperti ini menurut kita, akan tetapi nanti berbahaya. Contohnya saja hal yang sepele, ada seseorang yang satu orang yang taat, yang satu orang yang tidak taat. Dia karena sayangnya sering diingatkan begini. Namun karena manusia tidak ada yang sabar, akhirnya yang taat ini mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya karena kesal, sudah sering diajak untuk beribadah tidak mau, sudah sering diingatkan tidak mau. Lalu katanya dengan kekecewaannya Allah akan memasukkanmu ke dalam engkau akan menjadi, bukan Allah, tapi engkau akan menjadi penduduk neraka. Bahkan di akhirat dia yang Allah masukkan ke dalam neraka. Karena surga dan neraka itu adalah hak Allah, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kehendak Allah siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga, siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada wewenang kita. Tidak ada wewenang kita. Nah, jadi ini bagi kita menjelaskan tentang kelompok Islam, pemilik kunci surga misalnya, pemilik ini. Kita katakan kepada orang-orang, kami yang ingin memperbaiki diri, yang ingin kembali cara beragama ke zaman Nabi SAW, kami tidak, satupun jaminan tidak ada jadi penduduk surga. Tidak ada jaminan. Dan tidak ada satupun yang menjamin kami selamat dari neraka. Cuman kami menempuh jalan ini karena kami ingin mengikuti orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Kami mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW orang yang pertama masuk surga. Kami mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq direkomendasi langsung oleh Nabi SAW jadi penduduk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan 10 sahabat yang dapat kabar gembira sebelum dia wafat, masih berjalan di permukaan bumi, telah dikabarkan menjadi penduduk surga. Itu yang kita inginkan. Kenapa mengikuti mereka? Karena mereka adalah ada jaminan masuk surga. Kami ingin masuk surga, ingin mengikuti mereka. Nah, jadi itu hujah kita harus kuat juga. Itu pondasi keimanan yang harus kita jelaskan. Tapi kita harus meyakini bahwasanya ketika kita mengikuti langkah mereka, tidak ada jaminan bagi kita masuk surga atau jaminan selamat dari neraka. Semuanya umat Nabi Muhammad SAW kita sama-sama. Nanti di akhirat semuanya akan ada hisab, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat detail. Semuanya itu ada catatan amalannya semuanya. Taib. Ikhwani fid din, azakumullah. Kemudian yang kelima yaitu ijma' juga ulama ketika ada penguasa di daerah Maghrib, ya Maroko sekarang atau Mesir.
yakni Bani Ubaid Al-Qaddah, yang mana mereka ketika itu berkuasa hanya menyelisihi sebagian kecil dari syariat kaum muslimin. Maksudnya syariat Nabi Muhammad hanya bagian kecil. Cuman seperti kata Ustadz, dilihat syarahnya beberapa kali, apa kesalahannya itu yang kita tidak temukan. Cuman disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hanya sebagian perkara kecil yang mereka penguasa Maroko ketika itu dan Mesir, Bani Qaddah tersebut menyelisihi pemerintahan kaum muslimin ketika itu, maka mereka diperangi, diambil lagi kekuasaannya untuk agar kembali kepada kekuasaan kaum muslimin. Otomatis hanya sebagian kecil menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW, itu tetap diambil kekuasaannya karena merasa mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, sudah tadi ya, yang tentang hukum-hukum fikih sudah tadi. Yang ada hukum murtad sudah tadi, nak. Ya, berarti sudah terlewat tadi itu. Jadi para ulama ada menjelaskan tentang itu, bahkan ada yang hal sepele, hal-hal yang perihal kecil seperti bercanda. Tadi kita katakan tadi contohnya orang yang mengatakan kepada temannya yang kurang taat atau sering berbuat maksiat, engkau masuk neraka katanya. Cuman kalau di sini contohnya adalah ketika orang-orang munafik dalam suatu peperangan Safar yang mereka mengolok Nabi dan para sahabat. Mereka mengatakan, lihatlah para qori itu yang perutnya gendut, perutnya buncit, yang mereka penakut ketika berperang ini, tujuannya hanya memperolok-olok. Ketika itu datanglah Jibril untuk memberitahukannya bahwa orang munafik ada yang begini-begini. Kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsir, saking minta maafnya, sampai dia memegang kendaraan Nabi, pelana atau kekangnya itu, sampai kakinya terseret. Tetapi Allah menurunkan firman-Nya, hukuman bagi mereka, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, di mana bunyinya, kul abillahi, katakanlah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahziun, engkau bersenda gurau. Lalu pada bagian ayat 66, la ta'taziru, tidak ada maaf bagi kalian, kata Allah SWT, wa qad kafartum, sesungguhnya kalian telah kafir ba'da imanikum, sesudah kalian beriman. Jadi hanya memperolok-olok seperti itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bersenda gurau, istihza namanya, bersenda gurau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersenda gurau dengan Nabi. Dengan syariat ini kita tidak boleh memperolok-oloknya. Dan sekarang lihatlah orang memperolok-olok. Jangankan syariat yang besar, hanya sunnah harian saja. Orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi dengan memelihara jenggotnya, membiarkan jenggotnya, kadang-kadang lewat kawan, katanya mengembek dia kan, mengejek seperti kambing katanya. Atau yang berusaha pakaiannya tidak melewati batas mata kaki, kebanjiran. Dan bagi kaum muslimah, umahat yang berusaha memakai pakaian syar'i, misalnya agak dalam jilbabnya, menutupi dadanya sampai ke bagian belakang, bagian bodi belakangnya diusaha ditutup. Ketika pakai motor, lihatlah kayak taplak meja. Atau yang ada yang pakai cadar, ninja hatori, macam-macam. Jadi kita khawatir itu adalah olok-olok terhadap syariat Islam yang mulia ini. Taib. Kemudian pembahasan yang ketujuh, udah itu belum? Yang sekarang yang ketujuh ya, yang yahlifuna billah itu, iya. Ya, berarti sekarang bantahan yang ketujuh, maka kita dengarkan bersama-sama insyaallah. Taib, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu aidan alladzina qala Allahu
yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Surah At-Taubah ayat 74. Amma sami'tallaha kaffarahum bi kalimatin ma'a qaumihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yazkuna wa yahujjuna wa yuwahhiduna wa kadzalika alladhina qala Allahu fihim qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah ayat 66 ayat 66. Fahaula'i alladzina sarraha Allahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qalu kalimatan zakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Fata'ammal hadhihi syubhah wa hiya qawluhum yukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumuna thumma ta'ammal jawabaha fa innahu min anfa'i ma fi hadhil awraq. Katakan juga tentang orang-orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah keislaman mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 74. Apakah engkau tidak mendengar bagaimana Allah telah memaafkan mereka disebabkan kalimat yang mereka ucapkan, padahal mereka hidup pada zaman Rasulullah SAW. Mereka berjihad bersama beliau, mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, beribadah haji, dan mereka juga bertauhid. Allah juga berfirman tentang mereka, katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Rasulnya kalian berani mengolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa mereka itu kafir setelah beriman, padahal mereka ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangan Tabuk. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran yang mereka maksudkan sekedar bercanda. Perhatikan syubhat ini, yakni perkataan mereka, mengapa kalian mengkafirkan orang-orang Islam yang bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah? Mereka sholat dan mereka berpuasa. Kemudian perhatikan jawabannya, karena jawaban terhadap masalah ini merupakan bahasan yang paling bermanfaat yang ada dalam kitab ini. Baik. Jadi di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, yang jelas orang-orang munafik yang dikafirkan karena ucapan mereka, karena perbuatan mereka. Yang jelas ketika di zaman itu mereka menampakkan keimanan Islam mereka, mereka semuanya ikut. Mereka bertauhid, mereka sholat bersama Nabi, mereka ikut berperang bersama Nabi, zakat, puasa, seluruhnya mereka ikut. Akan tetapi hati mereka itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka membenci Islam, hakikatnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena sudah terpaksa. Apalagi setelah peristiwa di tahun kedua menangnya kaum muslimin di perang Badar, itu efeknya kepada orang-orang tersebut. Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu mempersaksikan kemenangan kaum muslimin, kemenangan pertama, peristiwa yang besar, perang Badar Al-Kubra, dan orang-orang tidak menganggap remeh lagi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, orang-orang muslimin. Itu semuanya berdampak terhadap orang munafik, berdampak terhadap orang Yahudi, berdampak terhadap orang Badui yang pekerjaannya menjadi perampok di padang pasir. Ini kalau kaum muslimin yang menguasai banyak daerah, otomatis akan dijaga keamanan. Tidak bisa kita untuk merampok lagi kafilah-kafilah dagang. Dan yang paling telak pukulan ketika
menangnya peristiwa perang Badar itu kemenangan yang pertama yaitu orang kafir Quraisy, penduduk Mekah yang rata-rata banyak mengalami kerugian. Disitulah Abu Jahal mati di sumur Badar, dicampakkan mayatnya. Begitu juga Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Jadi itu memalukan, dan itu untuk kaum muslimin menjadikan kemuliaan bagi mereka dengan kemenangan itu. Dan mereka pun membalas di tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah, dengan peristiwa perang Uhud. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tentang mengolok-olok. Dia hanya bersenda gurau, bermain-main, yang mengatakan bahwa ada orang yang perutnya buncit, yang taunya makan saja, yang ketika berperang takut ini ketawa-ketawa. Dan kalau mereka kembali kepada syayatinihim, seperti dalam surah awal-awal tadi, dalam awal surah Al-Baqarah itu dijelaskan. Jadi wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala inamu safa walakinna la. Jadi mereka mengatakan orang-orang beriman itu sufaha, orang-orang yang bodoh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim. Jadi kalau sudah kembali mereka berkumpul dengan sesama munafik, qalu innamakum innama nahnu mustahziun, katanya. Kami hanya memperolok-olok saja itu. Jadi sudah dibongkar bahkan satu surat khusus untuk mereka, surah munafik, surah Al-Munafikun, di juz yang ke-28 sesudah surah Al-Jumu'ah, menjelaskan bagaimana retorika mereka, enak memandangnya. Dan memang begitulah Abdullah bin Ubay. Ketika Jumat misalnya, wahai kaum muslimin, orang beriman, lihatlah inilah rasul kita, ini. Memang begitu dia. Apa nama kalau kita tuh? Ngambil muka, apa namanya tuh? Seperti itulah orang-orang munafik. Dan tutur katanya bagus ini, tetapi kalau sudah berkumpul, sudah dijelek-jelekkannya Nabi dan para sahabat. Akan tetapi turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66 tadi, bahwasanya kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahziun. Katakanlah kepada orang munafik itu, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu bersenda gurau, memperolok-olok? Maka la ta'taziru, tidak ada maaf. Tidak ada maaf bagi mereka. Qad kafartum, sungguh engkau telah kafir ba'da imanikum, sesudah beriman. Jadi mau kita kemanakan ayat-ayat ini? Ini dijelaskan oleh mu'alif untuk membantah orang. Bukankah mereka juga melakukan apa yang dikatakan oleh orang ahlu syubhat? Bersahadat, membenarkan Al-Quran, bahkan berjihad bersama Nabi dan para sahabat. Maka turun ayat untuk menjelaskan mereka itu kafir. Wa qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ini memang pembahasannya kafir-kafir saja. Ini untuk menjelaskan bagaimana orang yang kita mengetahui bahayanya sifat munafik, bahayanya orang yang memperolok-olok agama Allah, bahayanya orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan oleh muallif, apabila kita mengetahui jawaban-jawaban tadi, bantahan-bantahan tadi, ini adalah manfaat yang banyak. Akan mendapatkan manfaat yang banyak. Kita mengetahui bagaimana kedudukan tauhid itu besarnya, dan dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang berilmu juga itu tidak seluruhnya mengetahui tentang bahaya kesyirikan. Ada suatu bab-bab yang mereka tidak mengetahui, ternyata itu adalah kesyirikan, seperti kesyirikan lafaz, kesyirikan ucapan, yang memang itu syirik kecil, akan tetapi itu adalah merupakan dosa besar yang Allah tidak suka dengan dosa tersebut. Taib, karena sudah azan, mungkin kita sampai aurak tadi ya. Jadi kita pembahasannya sampai di situ dulu. Alhamdulillah kita juga telah mengulang kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengetahui betapa banyaknya manfaat di pembahasan yang syubhat yang besar ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang, karena pekan depan kita insyaAllah di dakwah ya, di dakwah. Jadi 2 pekan lagi insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di Kasyfu Syubhat. Dan ini sudah mulai di penghujungnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran sedikit lagi. Ini insyaallah akan selesai.
Insya Allah akan selesai, hanya beberapa lembar lagi. Itu tergantung apakah ingin cepat-cepat atau santai kayak kemarin. Itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, menjadikan bekal bagi kita, sehingga kita bisa menepis syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam pemikiran beragama. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.